Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada pagi yang cerah ini, seperti biasa di Senin pagi kita ketemu di acara Ganesha Cash. Wahana kita, tempat kita untuk bisa berkomunikasi dengan kalian di masa pandemi yang seperti sekarang ini. Oke, untuk pagi yang cerah ini kita kedatangan bintang tamu, narasumber yang luar biasa, yang beliau cukup super sibuk sekali sehingga meluangkan waktu untuk kerso. Oke, saya ke SMA 1. Dan seneng banget. Seneng banget ya. Dan seneng dan happy. Beliau adalah Dr. Ika Endah Lestariningsih, SPKJ MKes. Beliau merupakan Wakil Direktur Pelayanan RSUD Citrowardoyo Purworejo. Dedek nih anak-anak, ketemu sama Bu Dokter Wadir lo ya. Aduh. Selamat pagi dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wadir tahu kan singkatannya apa? Wakil Direktur. Oh gitu ya. Iya, bener gak sih? Angger oja wagu di Sawang tuh ya. Enggak. Oke. Bu Dokter ya, anak-anak ya. Bu Dokter cantik sekali ini. Beliau juga MG Bun. Saya MG 87 sudah jadul. Ibu bapak saya almarhum itu MG. Luar biasa. Putra Kemudian MG. anak-anak yang barep itu MG juga 14 MG 14 laki-laki. Adiknya juga MG 17. Suami juga MG 87. Jadi ini kroni. Luar biasa. MG semua lah anak. MG sukses namanya Bun kalau di sini. Kalau ada suami istri dua-duanya MG, dan ini sampai bunda putranya MG, ayahnya juga MG sukses sekali. Pakai sekali atau 2 kali boleh lah. Kalau cuma sekali kurang. Oke. Sebetulnya karena dulu hanya ada SMA itu hanya ada SMA 1 dulu. SMA 7 itu masih sekolah pendidikan guru. SPG. Kemudian yang lain SMK-nya itu Semea. Semea. Sama SGO gitu SGO. SGO itu SMA 2 sekarang. Betul. Ya. Nah, jadi nggak ada pilihan lain waktu itu. Kalau SMA ya tapi SMA Purworejo, SMA 1 Tapi jangan salah, waktu itu masih tes. Oh. Jadi waktu itu masuk dari SMP itu yang berprestasi juara 1 langsung masuk SMA 1. Langsung dapat jalan tol ya. Itu dapat jalan tol. Tapi kalau yang juara 2, juara 3 rankingnya di sekolah waktu itu saya di SMP 2. Oh, kejora juga. Kejora ya. Nah, itu baru tetap tes. Jadi saya ikut tes. Mau masuk SMP dulu ikut tes, mau masuk SMA saya mengikuti tes juga. Jadi seperti kalau mau masuk mahasiswa kompetisi terus ya. Kompetisi. Tapi mungkin karena waktu itu enggak seperti sekarang ya saingannya gitu ya. Saya merasa juga enggak belajar waktu itu. Nggak belajar aja bisa seperti itu ya. Itu merasa keberuntungan saya adalah doa orang tua. Luar biasa. Anak-anakku semua, Bu Dokter tadi ngerti apa? Doa orang tua. Ingat, dicamkan ya doa orang tua. Oke. Di masa pandemi seperti ini Dok, kita mau bahas sedikit. Siswa kita kan jarak jauh maksudnya pembelajaran tetap berjalan. Mereka di rumah. Ini gimana Dok? Triknya biar mereka enggak gimana ya, jenuh atau merasa bosen atau ini kebiasaan ini mau gimana sih. Kadang anak-anak kan ada yang Bu gimana caranya dong. Oke. Ini ada siswa kita kemarin juga yang request ke kita, Bu ada Dokter Ika lah. Dokter Ika kan sering katanya dengar di Suara Irama apa ya Dok ya. Ya tiap hari Kamis jam 8 pagi sampai 8.30. Oh pagi sih. Oh berarti anak-anak pas pembelajaran sambil mungkin sambil ngupeng-ngupeng itu. Terus bagian yang sudah tahu atau pernah mendengar suara saya, ini kayaknya benar Dokter Ika ya gitu paling gitu ya. Paling. Kalau di sini bisa kelihatan, loh Dokter Ika yang cantik sekali luar biasa. Ya? Oh ya, cantik ya. Terima kasih. Sudah mau punya cucu loh saya. Oke. Iya, bentar lagi mungkin setelah Februari. Doakan ya. Amin. Oh, ngaten sih. Saya malah enggak nyangka kalau sudah hampir punya. Enggak pantas ya. Kayak 40 lebih dikit loh, Dok. Ya, ini saya hadir bersama adik-adikku yang aku sayangi, ya, adik-adik kelasku. Ini karena dorongan Bu Erna dan juga dari SMA 1 ya, disenggol untuk ketemu dan saling
mengungkapkan kata rindu. Ini kerinduan saya loh, bener. Saya seneng banget kalau disuruh kembali ke SMA tuh paling seneng. Cuma suka lupa. Jadi kalau diingatkan Bu Erna atau diingatkan Bu Budi kemarin, aduh terima kasih. Oke, ini di rumah sakit kebetulan karena saya wakil direktur pelayanan. Nah, mungkin otomatis atau memang teman-teman memilih saya menjadi ketua COVID-19 di RSUD ya Dr. Citra Wardoyo Purworejo. Nah, yang saya lihat COVID itu nggak ada yang mau yang sebelumnya meramal akan ada seperti ini, tidak ada. Yang jelas itu dua sifat dari ini adalah pandemi karena WHO menetapkan ini pandemi statusnya, artinya pandemi seluruh dunia gitu. Ya, melanda seluruh dunia. Jadi bukan endemi. Jadi kapan selesai pertanyaannya? Jawabannya adalah kalau WHO nanti menyatakan selesai pandemi. Jadi kalau selesai pandemi akan selesai. Tapi kapan WHO itu nanti menyatakan selesainya? Nah, itu kita tunggu-tunggu. Jadi apa mungkin setelah ada vaksin? Ya? Apa setelah semuanya tertata? Oh ternyata dengan pembelajaran online, kurikulum online, semuanya sudah tertata, jual beli online, semuanya sudah berjalan, bisnis online semuanya sudah bagus. Baru WHO menyatakan itu endemi saja. Nah, sampai kapan kita masih tidak tahu kapan. Nah, jadi ini merupakan disaster ya. Disaster itu bencana mendunia. Jadi kalau yang namanya disaster itu biasanya tanggapan atau respon manusia adalah yang pertama alarm manusia saat ada disaster atau bencana besar. Ini kan bencana besar ya. Kaget semua tiba-tiba nggak boleh keluar rumah. Semua tiba-tiba nggak boleh sekolah, nggak boleh jualan di pasar misalnya ya, nggak boleh apapun, nggak boleh, sepi semua. Pernah Jakarta seperti itu kan, semua benar-benar work at home, terus play at home, apalagi school at home, semuanya at home semua. Shopping at home, bener, sampai semuanya serba at home. Ya, semuanya serba at home. Yang jelas kita tidak ada kesiapan. Awal zona pertama tahu ada disaster adalah kaget. Yang kedua angry. Marah. Karena apa? Disaster itu adalah trigger. Kemudian kata lainnya trigger itu adalah activity life event. Aktivitas peristiwa kehidupan yang tidak menyenangkan. Benar nggak sih? Ya. Jadi itu kuncinya. Disaster merupakan suatu trigger sehingga dia merupakan peristiwa kehidupan yang tidak menyenangkan atau activity life event. Enggak muda, enggak setengah muda, enggak remaja, anak-anak, dewasa, semuanya. Gitu kan? Tua juga kita resapin dulu. Apalagi tua dan ibu hamil enggak boleh keluar rumah. Gitu ya, takut karena mereka risiko rentan sangat amat tertular COVID-19. Ibu hamil, anak-anak dan lansia. Sampai sekarang pun seperti itu sebetulnya. Ya kan? Nah, karena semua kita kaget semua, alarm kita hanya kaget. Kalau kaget itu marah sebetulnya. Jadi ada yang pada saat kita nggak boleh kemana-mana, kacau balau akhirnya. Bener nggak sih? Kita mau mengadakan di rumah sakit, itu mau menyelenggarakan bangsal isolasi, ICU isolasi, semuanya serba mendadak, buru-buru, saling marah ya, saling enjet, sama mungkin di semua tempat. Ibu dan anak gitu, ibu yang biasanya di rumah bekerja, kemudian di rumah ketemu anak di masa jam pembelajaran, gimana rasanya? Kaget mesti. Aduh, aku kudu ngajari opo gitu ya. Iya, betul sekali. Aku rasa duwe persiapan mau ngajari anak saya yang masih kecil itu seperti apa, sehingga sekarang di Instagram itu ada ada yayasan yang mana trainernya itu dia adalah trainer terapi perilaku, terapi belajar untuk anak-anak usia dini dan remaja. Itu ada. Laris banget karena di online itu ada di Instagram, boleh. Jadi anak-anak tuh disiapkan bagaimana supaya fokus. Sekarang tapi awal-awal dulu yang jelas angry karena nggak siap, gitu ya. Belum ada persiapan. Zona pertama itu angry wes toh, semuanya baik di rumah, di sekolah, di dunia usaha semua kaget. Siapa sih yang nggak kaget ada bencana alam kayak gitu? Yang kedua,
ada fase-fase yang namanya fase denial, masih menolak. Jadi setelah tanggap darurat selesai tanggal 12 Juni di Purworejo itu ya, kemudian muncul new habit misalnya, adaptasi baru. Itu sudah ada wacana anak-anak semuanya bisa gantian masuk sekolah. Guru-guru sudah mulai bersiap-siap, pakai online yang seperti ini, tugasnya yang seperti ini. Tetapi berita-berita di televisi coba kita lihat, dengerin. Masih. Kemarin tadi malam saja ada anak bunuh diri, ya, depresi gara-gara pembelajaran online karena dia tidak punya fasilitas. Itu ya salah satu contoh. Tetapi tidak semerta-merta orang yang bunuh diri itu sebabnya karena tidak punya fasilitas online sebetulnya. Karena hanya sebagai alasan bisa juga ya, Dok? Ya, pemicu. Pemicunya, namanya trigger ya. Itu pemicu. Nah, pemicu itu bagi setiap orang trigger bagi setiap orang itu ternyata sebetulnya adalah diperlukan. Karena trigger itu adalah stresor. Jadi ceritanya setiap orang itu tidak ada yang lepas dari stres. Tetap merasakan itu. Tetap merasakan stres. Jadi respon pertama kali ada stresor. Kita nggak lihat stresornya kecil, besar, sedang, pandemi atau apapun ya. Tidak melihat itu. Tetapi orang punya respon yang pertama tadi marah. Yang kedua denial gitu tadi ya. Menyangkal, masih menyangkal. Belum bisa menerima ya, Dok. Belum bisa menerima, tetap masih coba kalau nggak kayak gini gue bisa ketemuan sama teman-teman gue, sama Bu Guru tercinta Bu Erna gitu ya. Bisa belajar fotografi sama Mas Fani gitu ya. Bener nggak? Gitu ya. Contohnya seperti itu. Kalau trigger itu itu menjadi suatu stresor. Kemudian stresor itu kita tanggapi dengan baik sehingga kita melihat stresor itu adalah penuh hikmah, ada maknanya. Pasti ada hikmahnya. Kita namanya fight. Fight. Kalau fight, suatu stresor itu menjadikan kita menjadi eustress. Orang menjadi inovatif, menjadi kreatif dengan apa adanya. Kita bisa, kita butuh facial, bikin yuk, kita jual gitu. Contoh, muncul ide-ide inovatif, kreatif. Kalau misalnya aku nggak bisa online beli, gimana caranya? Nebeng di mana? Atau saya ngusulin ke siapa ya? Atau saya bilang sama sekolahan gimana ya caranya supaya saya bisa mengatasi masalah ini gitu ya. Atau saya harus bicara dengan guru BK saya ya ini kayak ada permasalahan seperti ini gitu ya. Itu namanya fight, menemukan jalan keluar dari suatu permasalahan, dari suatu trigger, dari suatu activity life event. Itu merupakan sesuatu yang namanya fight. Menjadi kita eustress. Perlu nggak sih stres itu? Perlu. Disaster itu barangkali ada maknanya. Disaster itu pasti ada hikmahnya. Tetapi ada bagi setiap orang itu punya template. Template itu cetakan, punya karakter, punya sifat dasar. Orang itu personality bagaimana. Jadi menjadikan stresor itu kemudian dia fight dan menjadi eustress, itu butuh salah satunya adalah personality. Personality itu apa? Karakter, ketangguhan. Kemudian struggle, atau double effort. Nah, ini yang kita perlukan. Itu akan menjadikan kita fight, inovatif, kreatif. Nggak masalah. Emang gue pikirin masa bodoh dengan pandemi. Saya toh masih bisa, Bu. Gimana caranya gimana, Bu? Jadi masih bisa berkomunikasi, masih bisa menyelesaikan dan keluar dari permasalahan dengan tidak menyerah yang jelas. Tidak menyerah. Nah, Bu Erna. Menyerah dengan keadaan. Tapi sebaliknya, stresor yang dihadapin kita sama-sama ini, kemudian flight menjadikan kita flight ya, maka kita akan menjadi distress. Distress itu podo karo penderitaan. Nah, merasa menderita dengan keadaan ini ya. Jadi semua fokusnya ke saya. Saya mah apa atuh gitu kan. Cuma orang miskin, cuma orang nggak berada, cuman ayahku cuman gini, aku nggak susah bikin. Hanya sebegitunya kah kita ketangguhannya itu? Maka kalau kita seperti itu, jatuhnya kita flight, jatuhnya kita distress, menderita. Dia lebih beruntung daripada saya, dia lebih sukses daripada saya, dia lebih cantik, dia lebih
baik, dia lebih ganteng, dia lebih kaya, apapun semuanya fokusnya kita itu adalah orang yang lemah, orang yang apa Bu? Loyo. Oh, nah itu dia. Melukro. Bahasa Jawanya menyerah. Nah itu namanya kita flight. Jadi kita jadi distress. Kalau orang distress itu dekat dengan mental illness, gangguan mental. Bisa jadi cemas berlebihan. Contohnya cemas berlebihan itu kalau ditanya, kowe khawatir orang aku. Diem malah. Iya, kowe ya diam aja mungkin bisa. Tetapi muncul gejala fisik, sakit kepala. Sakit keluhan sakit fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki. Contohnya cokot-cokot kepalanya, terus mupeng-mupeng vertigo, berdenging telinganya. Ya coba lihat nanti dicek sendiri, cek kesehatan mentalmu ya. Berdenging telinganya. Apalagi sakit gigi yang berkepanjangan, nggak habis-habisnya, dadanya nyeri, deg-degan, sakit perut, mules, sampai diare, sampai obstipasi itu dia bebelen ya. Perut yang paling banyak dirasakan biasanya kepala dan perut. Kenapa? Kalau perut itu KW-nya otak. KW. Gitu ya, KW-nya otak. KW otak. Jadi original otak ya, otak neurotransmitter dari otak. Tapi yang neurotransmitter di otak itu sama dan persis mirip dengan yang ada di gastrointestinal atau di perutnya. Nah, jadi kalau nanti udah diperiksakan ke dokter A, B, C, ke bidan A, B, C, perawat A, B, C, kemana-mana kok nggak ada bilangnya iya sakit apa-apa kok gitu ya, nggak sakit apa-apa, nggak ngapa-ngapain kok sehat gitu ya. Tapi keluhan itu tetap ada, ingat-ingat baik-baik bahwa itu adalah salah satu tanda kecemasan. Berarti kembalinya ke kita ya Dok. Betul. Ditambah nanti ya kalau ada rasa pegel-pegel, cepat capek, cepat lelah, gampang keroan, gampang masuk anginan, gampang pijetan. Wah, jangan-jangan gue banget. Atau lo banget. Gampang keroan tuh juga. Nah itu terus biasanya seneng nge-gym, seneng olahraga, kan jadi nggak mau keluar. Itu pun kalau di dalam masih bisa ada fasilitas, bisa kegiatan olahraga di rumah sudah nggak ada minat sama sekali ya kan. Ditambah lagi mungkin malas makan atau makannya malah jadi banyak banget, nggak ukuran gitu ya. Kalau nggak makan, nggak kontrol, itu jadinya jadi kurus, 5% berat badan 1 bulan tuh turun ya. Terus ini lalen itu nggak fokus atau nggak konsentrasi. Nah jadi A, B, C, D, E, F, G, kurang bergairah hidup, lemes, terus nggak mau makan atau makan justru lebih banyak, berat badannya jadi turun ya. Kalau sudah menikah itu ya hubungan seksualnya, libidonya berkurang gitu ya. Nah itu tanda-tanda yang sudah ke depresi namanya. Jadi depresi itu depresi ya maksudnya depresi atau campuran cemas depresi. Nah maka kita bisa cek kesehatan mental itu dengan cara, catatannya dengan melihat adakah keluhan fisik yang sudah diperiksakan ke dokter, tetapi dibilang dokter bagus, dicek labora, dicek semua penunjang baik dalam masa pandemi ini, tapi kok masih nggak sembuh-sembuh. Ditambah lagi susah tidur itu tadi, A, B, C, D, F, G-nya itu tambah susah tidur. Susah tidur. Kalau tidur terus gimana Dok? Ya sama, susah tidur atau tidur terus, susah makan atau malas makan atau makannya banyak banget nggak ukuran. Ada yang ketawa. ya santai aja. Jadi yang namanya cemas atau depresi itu terus bukannya yang nggak pakai baju, yang nggak mandi, boleh sampai ke situ. Itu sudah tahap yang kalau yang sudah berat. Karena apa? Biasanya orang yang depresi ringan menjadi sedang atau menjadi berat. Kalau yang sudah menjadi berat biasanya ada psikotik namanya. Saya nggak nakut-nakutin lo ya. Ini nggak takut kan? Enggak. Yang di sini nggak takut kan? Namanya psikotik itu reality test ability-nya terganggu. Jadi dia nggak aware, nggak adjustment, dan nggak insight dirinya, atau tilikan dirinya buruk. Nggak aware atau reality test ability-nya terganggu tuh nggak aware. Jadi nggak menyadari dia. Kalau dia seperti itu. Kalau dia punya gejala kayak gitu itu ternyata sebenarnya saya mental illness dan butuh bantuan. Nah, yang kedua nggak bisa adjustment, nggak bisa membedakan baik buruk. Nggak bisa membedakan harus atau tidak gitu ya, biru kuning hijau apalagi gitu ya, membedakannya udah nggak bisa ya, nggak bisa ada daya pertimbangan yang baik ya. Jadi nggak pakai baju misalnya cek aja gitu ya wis ora kelingan. Orang menyadari, nggak aware, nggak adjustment, nggak punya daya pertimbangan. Kalau
yang ketiga adalah insight, tilikan dirinya buruk. Jadi nggak menyadari kalau dia butuh pertolongan. Nah, yang kedua ada halusinasi dan atau waham. Halusinasi itu modalitas apa namanya? Panca indera. Panca itu kan 5. Jadi ada halusinasi telinga, dengar sesuatu yang nyuruh misalnya. Ya. Saya disuruh ngapain, dengar-dengaran kayak gitu. Perasaan saya ada orang yang ngomong di tembok, ngajak ngomong saya, itu sudah mulai tanda-tanda ada halusinasi. Nah, barangkali yang kita dengar, kita lihat di berita, yang alasannya Pak Polisi karena online biaya untuk beli pulsa online tinggi gitu ya, karena pembelajaran online dan sebagainya. Salah satu pemicunya dari seperti itu, karena faktor ekonomi bisa, atau karena memang template atau kondisi ketangguhan mentalnya kurang. Inilah letak kunci sebetulnya. Oke. Ya, kalau sudah ada halusinasi dan atau waham tadi, ya Bu Erna jangan takut ya. Saya nggak takut-takutin kan. Nanti jadi aktivitas sehari-hari yang biasa dilakukan dan peran fungsinya akan menurun atau paling tidak jadi hilang. Jadi nggak bisa lagi sekolah, nggak mampu lagi fokus, nggak bisa lagi nyambung ngobrolnya. Itu 3 itu. Jadi RTA-nya terganggu, ada halusinasi dan atau waham, atau fungsi peran dan aktivitas sehari-harinya terganggu. Nah, kita mau yang mana milih? Kita mau kelas apa kita milih? Your life is whatever you make it. Itu selalu saya bilang. Our life is whatever we make it. Gitu. Kalau kita sudah tahu ini, ada stres, itu stres nggak bisa dihilangin. Memang hidup kita itu bersamaan dengan stres. Kalau sama adik-adik, mungkin saya pernah cerita nggak ya? Mau tak ceritain Bu Erna? Boleh. Oke, yang di studio boleh saya ceritain dikit ya. Ada 2 nih, tapi satu aja lah. Soal seekor keledai. Mungkin udah ada yang Bu Erna pernah baca atau dengar? Belum dok. Nah, seekor ya, bukan seorang. Seekor keledai terjatuh ke lubang yang dalam. Ya, dia dicari-cari sama pemiliknya Hai keledai, kamu di mana? Aku sedih banget. Aku nggak ada teman. Gitu ya. Terus nggak tahu dia kalau terperosok ke situ, ya. Dicari 1, 2, 3 hari gitu ya. Belum ketemu juga. Nah, yang di dalam lubang nih ceritanya si keledai ini marah. Tahu kan? Kalau orang ada ada stresor ya, orang pertama kali pasti marah. Marah itu bentuknya macam-macam. Marah lah pokoknya, ya. Marah itu tidak terima, ya. Menghujat. Sampai menghujat siapa aja, termasuk yang Maha Kuasa. Gusti, kowe iki ora adil karo aku gitu ya. Emosi yang meluap-luap ya dok. Gitu ya. Emosi yang tinggi, marah lah pokoknya. Bentuk marah itu kan macam-macam. Nah, besok kita ngobrol-ngobrol lagi tentang marah. Udah gitu dia marah itu nggak menyelesaikan masalah, dia cuman gitu kan. Suaranya kan kayak gitu. Si pemilik juga nggak kedengeran karena dalam banget lubangnya. Nah, saat dia marah itu, kemudian ada tanah yang berguguran di sekitarnya, grubuk. Dia loncat, grup, terus dia marah lagi, masih marah gitu ya, grup dia marah, lubangnya itu digorok, gerok gitu ya. Dia maksudnya nggak tahu lah, pokoknya saya marah tuh dengan memukul tanah tanpa dia sadari. Cara itulah yang menyebabkan dia semakin naik ke atas. Jadi karena dia dinamis, dia bergerak. Kemudian dia berpikir, keledai bisa berpikir ya. Apalagi harusnya kita lebih bisa berpikir dari keledai. Karena keledai selama ini selalu menjadi lambang kebodohan, lambang kedunguan. Keledai aja bisa mikir gitu, apalagi harusnya kita gitu kan. Nah, terus dia mikir gitu ya. Lama-lama gue ke ujung lubang ya. Ternyata kalau begitu saya niatkan energi saya daripada sia-sia saya pakai untuk berputar-putar, untuk ngeruk-ngeruk tanah ini supaya gogrok. Nah ya, supaya berguraannya dia naik ke atas. Dengan kesadaran penuh dia tahu bahwa saya jadinya orang yang keledai yang jadi keledai yang kreatif nih, inovatif ternyata ya. Ternyata saya nggak boleh marah, saya harus acceptance. Nah ini yang ketiga, acceptance. Yang pertama marah, denial, acceptance. Kalau pandemi kita lawan, pandemi itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita change, nggak bisa kita kontrol, bener nggak? Jadi you are not stressed about everything or anything you cannot
control or you cannot change. Benar nggak sih? Betul sekali. Jadi patung misalnya, jadi batu, bisa nggak batu jadi manusia? Bisa kalau dicerita. Ya, itu kan skenario kita bisa. Tapi yang sebenarnya batu bisa jadi manusia nggak? Kan nggak bisa. Sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Pandemi ini bisa nggak kita ubah? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Berarti oke lah. Kalau sudah nggak bisa kita ubah, ya seperti tadi keledai tadi, Anda berpikir gimana caranya untuk saya bergerak. Jadi intinya dalam masa sesuatu trigger kehidupan peristiwa kehidupan yang tidak menyenangkan atau alay activity life event, itu intinya adalah satu, kita ngambil hikmah atau maknanya. Pasti ada hikmah dan makna. Yang kedua tadi acceptance. Ini bukan advice ya. Psikiater, saya kan SPKJ itu dokter kedokteran ahli spesialis kedokteran jiwa ya. Saya mah bukan orang pintar dukun. Saya mah bukan orang yang suka menasihatin. Kita tidak diajarkan untuk menasihatin Bu Erna, menasihatin adik-adik ini enggak. Jadi sifatnya adalah bukan advisor, tetapi memberikan teknik atau strategi. Kita sama-sama belajar. Yang menjadi kunci, kata kuncinya adalah gimana nanti menjadi PR ya, untuk dicoba. Jadi bisa struggle, bisa bikin double effort. Jadi self confidence-nya meningkat tanpa harus memikirkan pandemi ini kapan berakhir ya. Mikir itu ya di luar batas kemampuan kita, karena itu adalah sesuatu yang uncontrolled, unchanged, nggak bisa kita ubah, nggak bisa kita kontrol. Kita bergerak aja apa yang kita bisa lakukan untuk supaya membuat kita penuh cinta atau bahagia. Nah, bahagia dengan penuh cinta apa bedanya? Mau bukti? Nanti adik-adik boleh buka Instagram, boleh kan Bu Erna? Boleh. Boleh buka Instagram #neurotransmitter, buka ya. Setelah dibuka, udah ya. Bu Erna juga boleh kalau dibuka nanti ya. Nanti ada di situ gambar 3 tabung. Nah, 3 tabung itu adalah tabung neurotransmitter. Neurotransmitter. Nah, Bunda kimia kan? Nah, tuh kan. Ya nanti dibuka. Bunda udah pernah buka? Belum ya. Nanti dibuka, di situ ada 3 tabung, warnanya merah, hijau, saya lupa kuning apa ya. Nah, terus di situ ada tulisannya dopamin, kemudian serotonin ya. Kemudian yang satu lagi asetilkolinamin, ada ya. Nanti di situ ada lagi setelah itu kan animasi tuh kebuka. Anxiety itu semua neurotransmitter itu ngedrop. Ya turun. Jangan lemes dong Bu. Turun ya turun, tapi harus naik lagi. Kalau depresi itu seperti itu juga mirip, turun lagi. Dopamin turun, serotonin turun, asetilkolinamin turun. Nanti yang ketiga itu happiness. Happiness itu yang naik cuman serotonin, dopaminnya masih sedikit naik, asetilkolinamin sedikit naik lagi. Tetapi kalau full of love, penuh cinta ini kata-kata kunci saya. Kalau penuh cinta itu, maka yang namanya dopamin, serotonin, asetilkolinamin naik semua dengan maksimal. Apa artinya? Itu adalah kadar neurotransmitter di otak. Ya, kalau kita penuh cinta beda dengan hanya bahagia. Yang bahagia itu yang naik lebih dari itu. Jadi kalau penuh cinta itu ada effortnya, ada double effortnya, malah triple itu 3 contohnya gitu. Jadi kalau kita punya effort dengan penuh cinta, pandemi kapan berlalu? buat kami kembali seperti yang lalu. Kalau kita masih mengharapkan seperti itu, maka kita masih ada dalam posisi kalau nggak marah, denial, belum bisa acceptance. Kalau orang acceptance itu podo karo sama dengan penuh cinta. Nah, kalau penuh cinta tadi double struggle, triple effort. Jadi kita punya hope, harapan. Nah, jadi bagaimana mengatasi pandemi? Jawablah sendiri. Kita harus kemana? Karena ide kreatif, ide inovatif itu tiap orang tidak sama. Yang jelas, kalau kita acceptance, kita menjauhkan dari mental illness. Mental illness yang kita tadi sampaikan, anxiety, cemas, khawatir, gokek, depression, ya. Yang ada hanya full of love. Jadi kuncinya sebetulnya sederhana. Kata siapa tuh ahli
ahli yang jenius banget siapa nih? Ahli matematika yang jenius apa? Einstein. Betul, Einstein ya. Gitu ya. Albert Einstein bilangnya begini, simplicity is sophisticated. Jadi orang yang berpikir sederhana itu adalah sophisticated. Gitu ya. Iya. Jadi orang berpikir sederhana itu adalah menyederhanakan segala sesuatu yang sebetulnya rumit, tapi dibuat sederhana. Gitu ya. Akan enak semua jadinya. Caranya gimana? Caranya kita examine latihan itu apa? Trial. Kemudian law of repetition, mengulang-ulang cobaan pelatihan kita itu mencoba latihan terus. Coba kalau kita latihan nulis, latihan membaca, kita bisa karena itu. Dan kita tidak lupa, orang pikun pun masih bisa. Yang lupa kalau orang pikun itu hanya memori recent, memori yang sekarang. Memori yang dulu itu muncul semua, masih ingat semua. Itu tandanya sesuatu yang diulang-ulang dalam jangka waktu tertentu lama itu tetap mengendap di memori kita, memori remote, memori lama kita. Artinya kita butuh sesuatu yang kita ulang-ulang sehingga kita hakul yakin, berlatih terus-menerus. Trial and error. Kalau ada, itu tadi kuncinya. Trial and error itu harus ada dalam konsep isi pikir kita atau kognitif kita, supaya behavior kita menyesuaikan isi pikir kita. Seperti apa? Trial and error, bahwa trial itu outcome-nya tidak ada yang namanya identitas kegagalan. Itu penting. Harus ada selalu identitas keberhasilan. Nah, apa maksudnya? Kalau kita sudah merencanakan sesuatu, sudah mencoba sesuatu, kemudian kita belum seperti apa yang kita harapkan, itu bukan gagal sebetulnya. Itu adalah keberhasilan yang tertunda boleh, atau kalau dalam ilmu psikiatri ini baru berhasil sebagian. Keberhasilan yang baru sebagian. Jadi caranya bagaimana? Ya kita buat planning lagi. Itu orang yang kreatif dan inovatif. Tentukan personality-mu. Your life is whatever you make it, gitu kan. Jadi kita ulang-ulang, kita latih, dan tidak ada jangan ada kata identitas kegagalan, keberhasilan tadi yang tertunda atau baru sebagian berhasil. Terus tekniknya gimana? Kita ulang lagi planning yang baru. Buat planning lagi ya. Ini secara general seperti itu ya. Jadi kalau menghadapi masa pandemi seperti ini, kita belajarnya harus bagaimana? Coba bisa jawab nggak? Pandemi menjadi suatu stresor, tapi kita nggak boleh memilih yang flight. Kalau flight kita menjadi distress. Kalau distress itu menjadi menderita. Apa saya atuh, apa mah saya atuh, gitu ya. Aku mah apa atuh. Kan? Jadi apa-apa menjadi fokus kita itu lemah, tidak kuat. Nah, justru kita menjadi fight, kita menjadi acceptance tapi fight, kemudian kita eustress. Contoh kalau mau kita ujian, kita belajar pasrah, sudah mengandalkan memori kita kan, biasanya kan gitu. Udah ya. Kalau kita nanti nilainya A, apa yang terjadi? Ore, I can, gitu kan? I proud of me, gitu kan? I love myself, gitu kan? Kalau nilainya. Nah, itu namanya eustress. Kenapa? Ya itu dia, stres itu selalu ada dalam kehidupan kita, termasuk stresor besar seperti disaster saat ini. Jangan kita mengharapkan ngantu-watu ndoke blorok. Kapan dia berhasil selesai? WHO menyatakan endemi. Kita nangis terus tiap hari mengharap-harap supaya selesai pandemi. Nah, kita berdoa aja, berdoa dimudahkan, dicepatkan pandemi menjadi endemi. Ya apapun itu urusan level di atas, menggolah kita. Tapi apa yang terjadi dengan kita sekarang, kita nikmati, kita ambil hikmahnya. Aduh deh, barangkali seperti itu. Oke, luar biasa sekarang. Intinya ambil hikmah ya dok. Iya, ambil maknanya, harus double effort, double struggle, personality yang kuat dan tangguh supaya tidak ada mental illness. Anak-anak semua, siswa kelas 10, 11, 12, kalian siswa SMA Negeri 1 kelas. Iya betul, adik-adikku tercinta. Kalian berada di sekolah yang dibentuk oleh tentara pelajar. Jadi sekolah yang penuh perjuangan. Nah, kalau hanya karena seperti ini, harusnya sudah oke deh, aku mau ngapain nih, ya kan dok? Betul. Kayak si keledai tadi, gerak terus, ya kan? Betul. Bisa naik,
bisa naik, ada inovasi, ada sesuatu yang Betul. muncul. Jadi akhirnya ketemu di atas, ketemu sama pemiliknya, lari sampai ke rumah. Terus yang pasti harus apa? Penuh cinta. Ya itu dia. Jadi jangan marah, jangan denial. Okay. Harus acceptance. Kalau acceptance itu karena sama dengan penuh cinta tadi. Okay. Ya wes pandemi ya pandemi, tapi saya tetap harus gimana caranya saya harus bisa acceptance dan penuh cinta. Jadi harus bisa gimana nih saya harus itu struggle, double effort. Tidak supaya hanya, ada hope tadi. Iya, ada harapan tadi. Ya itulah. Itu ya anak-anakku semua, jadi cukup panjang luas yang dengan 3E sama Dokter Ika. Kalian pasti paham bahwa oke lah, saya harus gimana nih? Bukan menyerah. Tapi menyerah bukan berarti kalah itu. Betul. Iya, betul. Oke, kita tetap harus stride terus ya, ya harus bisa. Oke, kita harus apa tugas dari kalian? Ada tugas dari Bapak Ibu guru, tidak mengeluh tapi yuk kita selesaikan bareng-bareng. Ada permasalahan kita diskusikan ya Dok ya. Betul. Kita selesaikan. Tidak hanya cuma aduh gimana nih, diem aja. Betul. Nanti jadinya sakit kepala, sakit perut, sakit pinggang, nggak bisa tidur, keroan. Setiap hari keroan, pijet. Dan ada satu lagi satu nih ya. Jadi kalau dalam masa pandemi ini, kemarin itu kan before COVID ya, during COVID, dan semoga nanti kita mengalami after COVID. Nah, saat during COVID itu ada 3 proses zona. Yang pertama jelas semua ketakutan tadi, disaster itu toh. Nah, zonanya zona ketakutan. Ketakutan apa? Nanti positif gitu ya. Oh iya, itu dengan, kayak parno gitu ya kalau katakan positif ya. Habis itu masa sih kita mau di zona ketakutan mulu? Oke lah, kita zona belajar. Zona belajar. Nah, setelah zona belajar, oh ternyata seperti ini, cuman bisa dengan masker, cuci tangan di semua tempat, kan belajar. Yang ketiga adalah zona tumbuh. Zona tumbuh inilah dimana kita harus acceptance. Karena kalau udah acceptance, penuh cinta, ide-ide kreatif muncul, kita udah menerima, ya sudah. Caranya kita belajar dijalani terus ya, dinikmati, diambil hikmahnya, disyukuri juga. Disyukuri. Nah itu yang namanya zona tumbuh gitu. Sip. Tadi sudah dengan 3E dokter cukup banyak. Cuma sekarang gini, dokter kok Dokter Ika ini kalau kalian bisa lihat semua, dokternya cantik, pinter. MG itu seperti itu. Jadi kalian bisa ngambil contoh beliau Dokter Ika, MG 87. Usia yuswanya sudah 52. Barusan ulang tahun. Kira 25 ya Dok. Ya kemarin sama teman-teman diucapkan selamat ulang tahun yang ke-25. Luar biasa. Itu mungkin salah satu kuncinya tetap penuh cinta ya Dok. Insya Allah seperti itu. Ya, jadi akan kelihatan lebih muda. Jadi sel-sel biologisnya akan lebih menjadi muda daripada sel-sel atau umur kronologisnya. Umur kronologis 52 ya. Tapi umur biologisnya menyesuaikan sel-selnya, karena sel-selnya masih seperti orang 30 tahun. Boleh kalau menyelamati saya masih ke 25 aja itu ya. Ya, tapi saya malu sama Mas Faiz dan Mbak Siva nanti. Mama tuh gimana sih? Udah mau punya cucu keles gitu ya. Udah mau punya cucu aja nenek lincah jadinya. Nenek happy. Oke. Gini Dok. Saat dulu dokter ada di sini, SMA 1 seperti apa Dok? Yang masih ada ruangannya ruang belakang ya. Masih ada kan? Masih yang deretan belakang itu. Cinta kita bertumbuh. Cinta kita bertumbuh. Cie. Saya itu nggak punya pacar dulu ya. Ternyata. Seperti sekarang. Jadi melampiaskan waktunya itu, kalau dulu kan saya bio 1 ya, di bio 1. Nah, kalau di bio 1 tuh saya kalau istirahat teman-teman makan, jajan, saya bawa sangu. Dan gitu kalau sudah makan gitu pokoknya ada roti apa gitu, terus saya main ke kelas lain. Main ke kelas lain tuh nanti ke fisik 1, fisik 2, bio 2 main ke teman-teman organisasi. Suka dulu tuh kan paling seneng pramuka, PMR, nari. Kois, ikut semua lah pokoknya. Tapi ya nggak sampai malam kayak sekarang sih. Kalau dulu jam 2 pulang jam 2. Sekarang sekolahnya sampai sore kalau sudah normal gitu ya. Kan eskulnya itu bagus sekarang. Kalau dulu eskul artinya dulu tuh pulang pagi itu bukan karena gimana-gimana, karena eskulnya hanya Jumat atau hanya apa, dan belum tertata seperti sekarang. Tapi tetap gini ya Dok, ekskul itu
harus anak-anak tuh harus ikut dia. Aduh itu gini ya, eskul itu adalah keseimbangan otak kanan dan otak kiri. Karena remaja ya, kalau menurut bukunya di buku basicnya addiction, remaja itu punya 3 sifat. Yang pertama, sifat yang pertama adalah novelty seeking, cari hal-hal yang baru. Jelas. Kemudian yang kedua, very kolosolah, namanya menyerempet bahaya. Suka challenge, bener gak? Suka tantangan. Yang challenge pasti di challenge dandan, challenge TikTok, apa aja pokoknya challenge. Termasuk kompetisi itu challenge. Jadi itu sebenarnya bukan untuk adu apa, tapi karena memang sifat remaja sampai 18 tahun itu WHO menyatakan bahwa remaja itu sampai 18 tahun ya. Sifat remaja itu 2-3. Yang ketiga adalah stres apabila tidak diterima dalam satu komunitasnya. Merasa. Ya, jadi masalah sederhana aja nggak diajak ke kantin sama temennya, yang biasanya diajak nggak diajak, itu jadi masalah banget sama dia. Dipikir terus ya dok. Masalah nggak diajak ngobrol, masalah sesuatu dengan temen peer groupnya aja bisa jadi masalah besar buat remaja, buat kalian, buat adik-adik ini. Masalah yang kecil bisa jadi besar ya. Masalah itu menjadi besar. Hanya masalah seperti itu sebetulnya, tetapi itu adalah masalah pokok remaja karena otaknya memang sedang adolescence. Masa adolescence itu masa tumbuh kembang sesuai tugasnya, karena manusia itu life cycle span. Jadi punya tugas kehidupan di masing-masing titik kehidupan, titik umur gitu ya. Jadi manusia itu punya life cycle span, cycle span. Nah, itu di masa remaja 3 sifat itu. Jadi eskul itu amat sangat saya dukung. Memang ada di Permenkesnya itu ada bahwa kegiatan ekstrakurikuler pada remaja itu mendukung karakter remaja. Jadi kegiatan-kegiatan di luar akademis itu bukan justru mengganggu. Kita lihat deh anak adik-adik kita yang menjadi ketua OSIS di sini. Coba di mana, di UI. Jadi dimasuk di mana? Sekarang di perkapalan ini ada Mas Fadil kalau nggak salah, itu berprestasi di tingkat internasional ya. Yang saya ingat karena seumuran anak-anak saya. Ada lagi di bawahnya itu yang 2017 juga. Kemudian banyak, pokoknya rata-rata mereka yang menjadi aktif di organisasi itu pun juga secara akademis mampu. Nah inilah yang monggo nanti kita untuk teman-teman ibu-ibu guru kita sadari bersama bahwa pentingnya kegiatan ekstrakurikuler sebagai bentuk aktualisasi dari anak-anak yang tugas usianya, tugas tumbuh kembangnya itu adalah memang tugas otak kanan kiri. Ada kegiatan yang positif untuk dirinya yang menyempurnakan aktualisasi dirinya, dan itu sangat amat penting untuk kehidupan selanjutnya setelah 18 tahun. Dia akan bisa survive ya. Betul. Ya ini juga nih kayaknya. Sedikit informasi ya dok ya. 2018 itu ketua OSIS-nya ada di IPDN dok. Itu kan. Kemudian 2019 ketua OSIS-nya di Akmil. Oh ya, saya tahu itu. Ya. Terus yang kepolisian 2000 Akmil atau kepolisian? Akademi Militer. Oh ya. Ya, itu ketua OSIS-nya Abdul Ghani. Oh iya. Kemudian yang 2020 ini malah ketua OSIS sama ketua MPK sama-sama satu kandang lagi di Sekolah Tinggi Sandi Negara. Dua-duanya keterima di ITS. Wah. Jadi ngambil STSN-nya. Oh gitu. Ya ini sudah mulai masuk gua pendidikan. Alhamdulillah, kita syukur. Nah, ya itulah. Jadi contoh-contohnya ya. Jadi sebetulnya jangan takut untuk mengikuti ekskul. Kalau ada pandangan yang memang, nah ini mungkin kita perlu pahamkan dengan ibu bapak guru, kemudian orang tua yang penting ini juga orang tua, ada izin dari orang tua. Anak-anak itu memang diberi kesempatan untuk beraktualisasi kegiatan yang positif. Ini saya salut dan angkat jempol 4. Karena apa, di SMA 1 itu sebenarnya ada penyaluran ekstrakurikuler yang membuat anak-anak itu actualize. Nah, di Amerika itu orang dikeluarkan dari pekerjaannya itu 80% itu karena tidak punya attitude. Semua yang masuk dalam pekerjaan itu pintar-pintar. Tapi orang pintar itu apalah artinya kalau tidak punya tim kerja yang kuat, attitude yang baik ya di tempat kerjanya. Itu.
Jadi jangan hanya mengandalkan nilai akademis untuk menjadi untuk mengejar karir atau kesuksesan. Tidak, kesuksesan itu bersama-sama otak kiri dan otak kanannya seimbang. Seimbang. Oke. Double effort tadi. Oke, ternyata Bu Dokter kita yang cantik jelita luar biasa ini juga aktivis ya. Aktivis. Ingat anak-anak, kalian harus ikut ekskul. Pandemi bukan menjadi masalah. Betul. Ekskul kita tetap jalan, Dokter. Betul. Jadi jalan tetap jalan. Sip. Jadi ada yang daring sifatnya, ada yang bertemu beberapa. Betul. Di save berapa kali. Jadi tetap ada ekskul. Apalagi untuk yang anak-anak kelas 10 yang masih baru. Mereka masih belum itu harus ekskul. Apa aja yang mereka sukai ya, Dok ya? Yang disukai. Nah, dokter saja ini ekskulnya banyak sekali dulu ya. Hampir semuanya. Aktivis ya. Aktivis saja bisa saya jadi. Saya paling nggak suka pokoknya volley karena tangannya sakit sampai sekarang. Nggak bisa, tangannya nggak kuat volley. Tapi selainnya pingpong gitu nggak bisa. Oke. Badminton tapi juga sininya lemah. Dance, nari masih ada. Hobi. Kalau ditanya saya hobinya apa? Nari, nyanyi, kerja sosial, pasti itu. Oke. Luar biasa. Nari, nyanyi, kerja sosial. Kok jadi dokter ya? Emang cita-citanya dulu jadi dokter ya, Dok? Guru TK. Wow. Jadi sampai terakhir itu memang seneng banget sebetulnya jadi guru TK. Karena apa? Rasanya kok seneng ya ketemu anak-anak ceria terus, nggak pernah susah gitu. Nggak ada beban gitu ya, Dok. Guru TK itu akhirnya waktu kelas 3 SMA tuh kepengennya masuk ke Akademi Seni Tari Indonesia di Yogyakarta yang sekarang ISI mungkin. ISI Jogja. Saya ingat banget wali kelasnya Pak Suwardi udah almarhum. Pak Suwardi kimia ya? Kimia. Yang meranti itu bingung, kok Asti toh piye? Sudah matur papimu belum gitu ya. Nah, terus papi dipanggil ke sekolahan. Ki piye, Pak Toro? Ini Mbak Ika kok arep ngambil Akademi Seni Tari, terus dipanggil Bapak. Terus saya milih akhirnya. Milih kedokteran, diarahkan sama papi saya. Nek jadi guru tari. Ora iso dadi dokter. Tapi kalau jadi dokter iso dadi nari, iso nyanyi, iso hobimu iso kabeh wis lah. Gitu. Betul juga ya. Itu nasihat orang tua yang sampai sekarang masih namanya? Waduh, ya itu yang salah satu yang. Jadi orang tua doanya, nasihatnya itu jangan kita abaikan. Bener nggak? Tetap orang tua itu lebih paham diri kita, kemampuan kita seperti apa. Kadang-kadang darah muda, sifat tadi adolescent kita itu tadi very koloso, nyerempet bayam, menerima tantangan gitu, challenge. Pokoknya saya yang serba challenge mau lah gitu ya. Judulnya ngeyel. Judulnya karepe dhewe darah muda lah gitu ya. Tapi jangan lupakan orang tua kita itu kalau memberi saran seperti itu jangan menjadi trigger buat kita. Kita hope, ini seperti ini, kita sesuaikan sama-sama karena beliau itu nanti akan berdoa untuk kita. Pasti. Ya, tapi saya coba, yuk terima ya. Pilih. Awal perkuliahan gimana, Dok? Semua itu butuh penyesuaian. Jadi ya adjustment. Jadi adjustment itu penyesuaian. Ya pasti ada gangguan penyesuaian. Saya tuh kaget gitu. Ya materinya kimia yang paling saya nggak suka. Bijinya api tapi sorry Bu Erna, saya bener. Jadi yang paling saya suka tuh kimia. Bahasa Inggris nggak ada, matematika nggak ada. Jadi yang sampai sekarang kalau saya sakit itu saya selalu ngiping garap matematika. Kenapa nggak tahu saya itu nggak begitu seneng matematika meskipun nilainya bagus, kimia juga nilainya bagus. Tapi namanya orang nggak minat itu bukan berarti nggak bisa, belum tentu. Ya, jadi itu yang sampai sekarang tuh kalau sakit panas mimpinya mesti nggarap matematika, saingan dengan anak saya Naura bijine apik kok aku ra iso nggarap gitu loh. Sing saya geli sampai sekarang itu seperti itu kenyataan. Jadi kenapa? Karena milih itu orang tua mengarahkan itu. Saya milihnya Udayana, tapi diterimanya itu Bali ya. Bali karena kok jauh ke Bali sih, Dok? Ya karena di sana ada Pak D waktu itu. Anak muda, darah muda, pikirannya praktis, ada Pak D di sana pasti boleh gitu ya. Saya mau lari dari rumah gitu, mencari pengalaman gitu ya. Gitu kan, benar kan? Atau di sana ya, Dok. Iya, soal aku ora pengen cedak karo wong tuaku. Saya pengen sing waduh sisan gitu ya. Doa orang tua lagi. Jadi saya sampai sekarang sampai usia ke-25 ini masih di Purworejo karena juga doa orang tua. Doa orang tua memang betul mengharapkan saya tidak kemana-mana. Jadi saya tes diterima di luar Jawa meskipun itu tesnya sangat amat banyak di PT Askes waktu itu. Tetapi tetap akhirnya tidak boleh dilakoni. Berarti sudah
keterima di PTSD? Sudah, tidak boleh. Tidak boleh lah. Padahal tesnya 5 jenjang itu susah banget, harus ke Jakarta gitu ya. Tapi akhirnya pokoknya kalau diterima tidak boleh dilakoni. Itu namanya stresor kan? Trigger. Nangis nggak? Ya sebetulnya nangis, sedih kok. Aku tuh punya cita-cita pengen punya uang banyak. Kalau udah punya uang banyak jadi apa namanya? bisa nyekolahin adik-adik, bisa lah kayak gitulah. Punya cita-cita mulia. Tetapi memang mungkin ada nasihat untuk saya dari orang sepuh saya, bedik sedidik tapi gurih. Gitu ya. Itu nasihat orang tua saya ya. Nah, itu hanya cerita dulu ya. Nanti lain waktu nanti kita sambung lagi. Bedek sedidik tapi gurih ketimbang gede ndas asu ora enak rasane ratiko ngolune katanya gitu. Tahu enggak? Bedek sedidik. Bedek itu kan kecil-kecil ya. Itu ya, gurih kan. Iya, kalau tapi sambal gurih. Bawang kan enak banget ngabisin nasi. Nasi anget. Oke, ya betul juga ya. Sama Bu Ika nih. Oke, betul juga. Jadi apa yang tadi dingendikake Bu Dokter Ika betul juga ya anak-anakku. Jadi tetap nasihat orang tua itu nomor 1. Ya, walau kadang di awal merasa gimana nih, angry. Saya bukan passing saya nih. Padahal yang tahu kita itu kan orang tua Dok. Iya betul. Oke. Lebih tahu. Ini khusus untuk anak-anakku yang kelas 12 nih Dok. Iya betul. Anak kelas 12 sekarang ini sudah mau menentukan mau kemana nih setelah ini. Gitu Dok. Mau kemana nih? Nah itu kadang anak-anak itu dingendikan nih, dikasih tahu sama orang tua, termasuk anak saya di sini juga Dok. Iya. Kelas 12. Kalau dikasih tahu mesti enggak, saya bukan ini. Ini bukan passion saya. Padahal kalau kita sebagai orang tua kan tahulah dari kecil. Oh kamu tuh sebenarnya sih. Enggak, ini bukan saya. Ngeyel masih gitu ya Dok. Iya betul. Nah, kadang-kadang masih ya itu darah muda tadi. Ya gitu memang sih. Udah makanya anak-anakku yang kelas 12 diingat-ingat, dicamkan mau kemana. Dipastikan ya Dok ya. Betul. Kemudian diskusikan dengan orang tua. Zaman sekarang kan ya diskusi dengan orang tua. Betul. Kemana nih orang tua, bapak kemana, ibu menghendaki kemana, papahnya apa, mamahnya apa gitu ya Dok. Didiskusikan, kemudian didoakan, minta didoakan gitu. Betul. Karena doa orang tua itu nomor 1 gitu. Betul. Iya betul. Ya, betul sekali. Jangan ngempengke. Gitu. Betul. Oke. Itu yang dingendikake Dokter Ika tadi. Jadi tolong apa yang tadi dingendikake dicamkan, diresapi baik-baik. Ternyata Dokter Ika menjadi seorang dokter spesialis dan menjadi wakil direktur, luar biasa. Wakil direktur RSUD Citrowardoyo aja dulunya tidak ingin jadi dokter. Guru tari. Nah, guru TK. Guru TK yang bisa nari gitu. Guru TK dan bisa nari. Sekarang beliau jadi dokter spesialis, wakil direktur, bisa nari, bisa nyanyi, bisa jadi guru TK ya Dok ya? Bisa. Oke. Guru TK-nya orang gede-gede. Guru TK-nya orang gede-gede, maksudnya kalau ngajar kayak iso nesu, jadi mengguyang-guyu tok. Ya saya kalau ada di dekat Dokter Ika tuh merasa kok bahagia terus gitu. Serahkan dengan utang ya Dok. Emang ada utang budi ya? Iya itulah. Jadi tetap harus semangat, senang gitu. Penuh cintain. Tadi satu kata yang saya ikut benar juga nih. Kita harus penuh cinta. Itu take home message-nya sebetulnya. Penuh cinta. Oke. Ini diingat-ingat. Kemudian sebelum berakhir ya Dok, ini kan anak-anak mau melanjutkan pembelajaran dan suatu saat kita mau mengupas banyak nih yang lain-lainnya. Soalnya kadang anak-anak tuh kadang WA saya tanya, Bu apa? Bu saya pengen apa? Nanti kita lanjutkan dulu. Ada duluan dari siswa-siswa ya Dok ya. Masih bisa tindak ke sini kan Dok? Insya Allah ini rindu SMA yang aku rindukan. Karena di sini ada memori indah-indah yang dari sudut-sudut sekolah. Sudut sekolah itu banyak ceritanya. Alun-alunnya, lapangannya kan nggak berubah, itu selalu ada cerita di situ. Ya ada lagunya Obi Mesak nih Dok. Malu aku malu. Tapi yang jelas saya nggak pernah punya pacaran, temennya cowok banyak, nggak pernah sempat mikir karena terlalu aktif mungkin ya. Jadinya nil-nilan dulu, ikut ini. Kok jadinya sama temen ini gimana nih Dok? Lah ini malah malu. Itu reuni gara-gara reuni. Kenapa harus sekolah tinggi-tinggi? Ya karena bisa reuni nantinya. Salah satunya. Kita bisa reuni. Saat reuni. Ya. Reuni bisa membuat. Ya tapi mungkin sudah jodoh. Iya sih. Sudah ya gitu. oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar sekali Dok. Kalau jodoh tidak akan kemana gitu. Teman-teman
teman-teman SMA 1 biasanya kayak gitu loh, nggak kelain hati dengan teman-teman yang lainnya. Biasanya banyak yang ini Dok, akhir-akhir ini undangan banyak yang sesama SMA 1 nih. Sorry adik-adik ya. Bu, dokter gini Dok, ya? Kok ada yang bilang gini sih Dok, anak-anak itu cinta pertama itu tidak pernah hilang. Aduh ya, ini terus jadinya sudah kemana-mana, baliknya juga SMA 1 lagi. Ya itu memang sudah jodohnya. Ya biasanya seperti itu. Oke, sebelum kita tutup, satu kata buat SMA 1 apa nih Dok? Apa nih, enaknya apa ya? Satu yang buat SMA 1. Oke deh. Kalaupun pergi kemana-mana, ya SMA itu masa yang paling indah. Bener. Masa SMA itu paling indah karena ada guru yang seperti orang tua, ada teman yang seperti saudara. Itu yang saya rasakan. Tapi semakin tinggi nanti pohon itu tumbuh, maka angin akan menerpa lebih keras. Di tempatmu nanti yang lebih tinggi, di universitas dan mungkin di tempat kerjamu nanti, toleransi itu akan mungkin jauh lebih berbeda dibandingkan dengan saat-saat SMA. Jadi bersiaplah dari sekarang untuk menguatkan struggle, menguatkan effort. Jadi masa SMA bisa jadi pijakan, bisa jadi sangu atau bekal ya, untuk kehidupan yang akan datang, karena nanti akan ada masa kuliah atau mungkin bekerja, di mana bekerja itu ada tim kerja yang di masa-masa SMA itu kita belajar. Saat SMA sudah belajar. Saat SMA sudah belajar, otak kanan, otak kiri dioptimalkan, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih unggul, menjadi pribadi yang lebih toleran dan menjadi tim kerja yang kuat. Ya, karena saya ingat banget anak-anak yang makin rajin di eskul, dua-duanya kita ikutin, maka anak-anak itu sudah lebih paham. Artinya bukan tidak mengandalkan semata-mata akademik, karena kecerdasan itu bukan kecerdasan akademik aja, tetapi banyak kecerdasan motorik, kecerdasan budaya, kecerdasan sosial dan spiritual, itu yang jauh lebih bermanfaat untuk quality of life di kedepannya. Oke, terima kasih. Luar biasa. Dan itu aja yang saya alamin gitu. Oke, betul sekali. Jadi masa SMA itu harus dimanfaatkan benar-benar. Oke, untuk mengasah kemampuan kita di mana. Nek coro bahasa Jawa itu ngilu ya Dok. Ya, ngilu, berkaca. Bahwa saya harus kemana, saya harus bagaimana. Kemudian di sekolah kita itu sekolah karakter ya Dok. Jadi kedisiplinan itu sudah harus tetap ditanamkan. Dan itu sebetulnya adalah embrio dari kesuksesan. Jadi kedisiplinan pada diri sendiri. Saya disiplin, itu sukses. Ya, saya berbakti pada orang tua, itu sukses. Gitu ya. Saya belajar dengan baik, prosesnya yang saya pelajari dengan baik. Ya, itu saya sukses menjadi orang yang punya proses. Saya menghormati orang tua, saya menghormati teman, menghormati guru, mencintai sekolah saya, alma mater, punya jiwa korsa. Itu adalah mental yang tangguh. Nah, sukses yang dilihat orang itu kalau contohnya ya punya tas pre-love, kalau yang sekarang itu ya, bisa jadi punya mobil, punya materialis yang lain, punya sepeda yang mahal, punya itu sukses yang dilihat oleh orang. Dan yang di Instagram biasanya adalah dunia maya yang diperlihatkan oleh orang-orang sebagai suatu kesuksesan. Dan ingat, ya itu kan medsos. Itu kadang-kadang menjadi sesuatu yang maya, bukan sesuatu realita. Nyata, ya, sukses yang sesungguhnya dibangun dari inner power. Jadi yang dilatih di sekolah itu adalah suatu kesuksesan. Jadi ingat, akademis kuat, ekskul kuat, attitude, cognitive behaviornya baik, itu adalah suatu kesuksesan yang bertumbuh untuk menjadi sesuatu kesuksesan yang bisa dilihat orang apa ala kadarnya, bukan maya. Itu bukan nasihat loh ya, bukan nasihat, ini teknik loh ya. Bisa tekniknya bisa kita latih terus menerus. Dan contohnya yang ada di samping ibu ini. Alhamdulillah.
Kalau kalian pengen seperti itu tadi yang dengan ditegakkan Dokter Ika, panjang lebar luas dok, dalam itu juga sangat berarti sekali, sangat bermakna sekali kalau kalian memahami benar-benar apa yang Dokter Ika tadi ngendikake. Gitu ya dok ya. Oke. Untuk pagi ini ya, kita cukupkan sekian ya dok ya. Oke. Salam rindu. Mungkin lain waktu. Ini dok ada apa tuh? Salam Ganesha Cash gini dok. Saya udah punya gini loh. Salam Ganesha Cash luar biasa. Luar gitu, biasa. Ya. Tawa mulu dari tadi. Oke anak-anakku semua, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami di sini untuk menyampaikan berbagai hal yang berhubungan dengan gimana sih untuk menyelesaikan pandemi, untuk menghadapi keadaan yang seperti ini. Nah, tadi sudah dikatakan Dokter Ika, yang pasti yang pertama harus kalian gimana dok? Tetap semangat, tetap semangat, tetap penuh cinta. Nah, ya. Ini tadi satu kata ini yang tak ingat terus dok. Bahagia mesti kudu ya. Bahagia harus, tapi harus di tetap atas bahagia itu penuh cinta. Karena dia ada effort. Ada struggle. Selain 3M juga menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker jangan lupa. Sekolah kita sekolah yang berkarakter, sekolah yang disiplin. Jadi kalian dimanapun berada harus tetap 3M plus JK, jauhi kerumunan. Oke. Gitu ya dok ya. Jadi tadi sudah banyak kita bicara banyak. Kalian bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya untuk selanjutnya Dokter Ika masih bisa ketemu ya kapan-kapan ya dok ya. Ketemu lagi main-main ke sini. Oke. Terima kasih untuk Mas Wani dan Ganesha Cash semuanya. Ada Mas Wani, Mas Rizgun, ada Grafika juga karena mereka pada sekolah juga. Tim kita ada di sini. Kemudian Dokter Ika terima kasih sekali. Ya sama-sama. Waktunya. Kemudian ada karena penuh cinta ada tanda cinta. Ini selalu saya koleksi loh di rumah. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sukses buat semuanya. Insya Allah bermanfaat. Amin. Jangan dilihat dari isinya ya. Tidak. Tapi dilihat dari penuh cintanya. Ini tuh jadinya gitu. Ini selalu saya buat minum di kantor. Amin. Gelas-gelas saya sama satu dan piring-piringnya. Alhamdulillah bermanfaat. Ya, selalu Terima rindu, kasih ya. Terima kasih sekali ya dok ya. 2 kali boleh? Mohon maaf jika banyak salah-salah kata. Yang terakhir slogan kita SMA 1 Projo. Unggul berkarakter dunia. Oke, gitu ya dok ya. Oke, sebelum kita tutup, SMA Negeri 1 Projo unggul berkarakter mendunia. Terima kasih dari cukup sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat melaksanakan tugas selanjutnya. Terima kasih. Iya.